Halo guys, selamat datang di lesson pertama untuk course tentang sejarah peradaban Cina kuno. Kali ini kita ada di lesson pertama, artinya kita masih ada di pembukaan, masih openingnya nih. Jadi buat kalian yang baru tahu, tenang aja, ini masih openingnya. Jadi bisa kalian simak dari awal, bisa kalian tonton dari awal apa yang bakalan aku jelasin di materi-materi atau di lesson-lesson selanjutnya. Oke. Dan di lesson pertama ini, bahasan kita itu ada di tentang awal mula dari lahirnya peradaban Cina kuno. Jadi di sini aku mau bikin kalian ngerti gimana sih peradaban Cina kuno ini berawal, gimana sih dari mana sih bangsa Cina ini asal mulanya dan hal-hal yang seperti itu. Oke? Jadi kalau yang mau tahu gimana sih materi tentang ini, harus banget dong disimak lessonnya, oke? Oke, jadi sebelum aku lanjut ke materi tentang sejarahnya kayak gimana, aku mau kenalin dulu. Ini adalah salah satu sungai di Cina kuno, sungai di Cina. Jadi ini tuh terkenal dengan nama Sungai Kuning. Kenapa disebut Sungai Kuning? Karena warnanya yang kuning, oke? Dan sebenarnya legenda Cina kuno atau peradaban Cina kuno ini juga lebih sering disebut itu bukan Cina, tapi peradaban Sungai Kuning. Nah, Sungai Kuning itu namanya kenapa bisa Sungai Kuning? Ya karena ini adalah sungai yang dimaksud Sungai Kuning oleh sejarah itu. Nah, jadi kenapa ada di sini? Kenapa Sungai Kuning ini terkenal? Ya karena peradaban orang Cina itu dimulai dari sungai ini. Sungai Huanghe dan Sungai Yangtze. Oke, itu sekilas untuk kalian ketahui dulu tentang Sungai Kuning di Cina. Oke guys, jadi bicara tentang sejarah Cina kuno itu kan bisa jadi merupakan sejarah yang paling banyak dibicarakan. Soalnya usianya itu udah tua, udah lama dan berbagai peninggalan dari peradaban itu tuh berguna gitu. Makanya pantas aja untuk sejarah ini jadi salah satu sejarah yang cukup terkenal dan banyak dibicarakan gitu. Nah, jadi kali ini aku mau bahas dulu nih tentang kenapa namanya bisa Cina. Jadi Cina ini didiami oleh manusia purba sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Lama banget ya. Peradaban Cina itu diawali dari kota atau dari berbagai kota di sepanjang lembah Sungai Kuning. Nah, ini dia Sungai Kuning yang aku bilang tadi. Jadi di zaman Neolitikum orang-orang tuh hidup di daerah ini gitu, di sekitar lembah Sungai Kuning ini. Dan pusat peradabannya ada di Sungai Kuning, di sini di Huanghe River. Jadi Sungai Huanghe ini bermata air di pegunungan Kwenlun atau Tibet ya, yang mengalir melalui daerah pegunungan Cina Utara, kemudian membentuk dataran rendah Cina, sampai kemudian bermuaranya itu di Laut Kuning. Sedangkan di sebelah selatannya, di dataran tingginya, ada Sungai Yangtze-Kiang. Sungai Yangtze-Kiang ini berhulunya di pegunungan Kwenlun sama di Tibet juga dan bermuaranya di Laut Cina Timur. Jadi kalau yang Huanghe ini di Laut Cina Utara, kalau yang itu di timur gitu. Nah, jadi itu adalah pusat dari peradaban Cina. Jadi awal mulanya peradaban Cina kuno berkembang itu ya di kawasan ini, di kawasan Sungai Kuning ini. Dan lebih berpusat di Sungai Huanghe atau yang di sebelah utaranya gitu. Nah, kenapa disebut Sungai Kuning yang tadi aku jelasin? Karena kuning. Kenapa kuning? Itu tuh karena disebabkan oleh endapan lumpur. Jadi airnya berwarna kekuningan. Dan dari lumpur itulah lembah Sungai Huanghe dan Sungai Yangtze-Kiang bermula gitu. Di daerah inilah juga pertama kalinya tumbuh kebudayaan Cina. Walaupun sebenarnya lebih fokus dan lebih banyaknya itu ada di Sungai Huanghe. Karena yang aku bilang tadi ini jadi pusat peradaban. Oke.
Jadi itu sekilas tentang Sungai Kuning, Huanghe dan Yangtze-Kiang. Oke. Next, lanjut ke penamaan. Kenapa bisa dinamain Cina? Cina itu terkenal dengan nama lainnya Tiongkok. Tiongkok. Kenapa sih dinamain Tiongkok? Karena mereka itu bukan menganggap. Jadi sebenarnya Tiongkok ini berasal dari kata Chungguo. Chungguo itu artinya negeri tengah. Dan kenapa dinamain Chungguo? Karena orang-orang Cina kuno ini menganggap kalau negerinya itu ada di tengah-tengah dunia gitu. Dan akhirnya dari Chungguo ini mereka menamain dirinya Chunghua, atau sekarang lebih dikenalnya jadi Tionghoa gitu. Nah, Chunghua ini artinya penduduk negeri tengah. Jadi orang-orang Cina itu disebut Tionghoa karena ini Chunghua. Jadi mereka menganggap dirinya itu orang-orang dari negeri tengah gitu, karena negaranya ada di tengah-tengah dunia begitu. Jadi ini sekilas tentang penamaannya, kenapa dinamain Tiongkok, kenapa ada Tionghoa. Ini Tiongkok ini berasal dari kata Chungguo dan Tionghoa ini dari kata Chunghua gitu. Nah, itu sejarah pertama. Terus ada juga sejarah-sejarah lain, sumber-sumber lain yang mengatakan kalau dulu sekitar 4.300 tahun yang lalu ada sebuah suku yang dipimpin oleh 2 orang pemimpin besar. Ceritanya ini nih pemimpinnya. Yang pertama itu ada Yandi namanya, dan ada juga Huangdi. Nah, Yandi dan Huangdi ini kemudian bekerja sama nih mereka buat membangun sebuah bangsa yang besar. Dan berkat kerja keras mereka terbentuklah sebuah bangsa yang mereka beri nama bangsa Hua. Ini di sini. Hua itu punya arti itu keindahan gitu. Dan dengan semangat membangun sebuah bangsa yang besar, akhirnya sejarah Cina kuno pun dimulai. Nah, jadi sejarah Cina kuno ini berlanjut nih sampai abad ke-21 sebelum Masehi. Di abad 21 sebelum Masehi, seorang penguasa besar bernama Qi membangun kerajaan yang diberi nama Kerajaan Xia. Dan besarnya pengaruh kerajaan Xia ini menyebabkan bangsa Hua memiliki nama lain, yaitu Xia. Jadi seiring berjalannya waktu, bangsa tersebut mengganti namanya dengan sebutan bangsa Tianxia. Nah, akhirnya dari bangsa Tianxia ini mereka menyebut dirinya bangsa Chungguo atau bangsa tengah. Dan oleh orang-orang barat, sebutan bangsa tengah ini berubah menjadi bangsa Cina, begitu. Jadi ini sekilas sejarah tentang Cina, peradaban Cina. Oke, dan ada juga sejarah kuno yang diyakini dari masa ke masa. Jadi katanya secara garis besar, sejarah kuno itu bisa dibagi ke 3 masa. Yang pertama itu the Age of Myths. Ini tuh dari masa sebelumnya, masa prasejarah dan masa-masa sebelumnya, sampai masa dinasti Shang. Ini yang dinamain the Age of Myths. Yang kedua itu ada the Age of Feudal States ini. Nah, kalau ini tuh ada di masa kekuasaan dinasti Zhou. Dan yang ketiga itu the Age of Empires. Ini terjadi di masa kekuasaan dinasti Qing hingga kekuasaan dinasti Ming. Dan ketiga masa tersebut jadi masa yang penting dalam sejarah Cina kuno dan gak bisa dihilangkan dari kehidupan masyarakat Cina. Karena 3 fase inilah yang selanjutnya membawa Cina kepada keadaan yang sekarang ini gitu. Jadi dalam sejarah Cina kuno juga diceritain kalau sebelum dinasti Shang berkuasa udah ada kerajaan Xia yang berdiri di abad 2100 sampai 1600. Nanti tentang dinasti-dinastinya bakalan aku jelasin kok di lesson-lesson berikutnya. Jadi jangan khawatir kalau kamu belum connect atau belum ngeh sama obrolannya. Oke. Jadi ini merupakan sejarah-sejarah dari peradaban Cina kuno. Yes, I think segitu dulu aja materi tentang awal mula peradaban Cina kuno. Jadi yang perlu di-highlight, ingat kalau Cina kuno itu asalnya berawal dari sebuah sungai. Yang di utara itu namanya Sungai Huanghe dan yang di selatan namanya Yangtze-Kiang.
Sungai inilah yang jadi awal mula peradaban Cina kuno. Oke, segitu dulu aja dari lesson pertama ini. Jangan lupa tonton ke lesson berikutnya, lesson kedua, karena di lesson berikutnya aku bakalan ngejelasin tentang sistem pemerintahan dari peradaban Cina kuno ini, dan pastinya jelasin juga tentang dinasti-dinasti yang ada di Cina kuno. Buat kamu yang penasaran, langsung aja check out ke video berikutnya. Oke, bye bye.